Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fadila Pradika Putra dari Prodi Sistem Informasi Universitas PGRI Madiun. Di sini saya akan mempresentasikan tiga materi analisis proses bisnis, yaitu yang pertama, Business Process Maturity Model atau BPMM. Yang kedua, Supply Chain Operator Reference atau SCOR Model. Yang ketiga, Blockchain. Langsung saja kita masuk materi yang pertama, yaitu Business Process Maturity Model. BPMM adalah kerangka kerja untuk menilai seberapa matang proses bisnis dalam sebuah organisasi, mulai dari proses yang masih kacau hingga proses yang sudah terukur dan terus diperbaiki secara sistematis. Tujuannya adalah membantu perusahaan memahami tingkat kesiapan mereka dalam mengelola proses bisnis dan langkah apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Nah, ini ada 5 tingkat kematangan proses bisnis. Yang pertama, initial, yang kedua, repeatable, ketiga, define, keempat, manage, dan kelima, optimizing. Untuk memahaminya lebih lanjut, saya analogikan bisnis usaha kopi ya, dari level, kondisi, usaha kopi, dan penjelasannya. Itu yang pertama tadi, initial. Nah, ini kondisi usaha kopinya kayak bikin kopi asal-asalan, kayak kadang manis banget, kadang pahit banget gitu ya, nggak ada resep tetap. Ini penjelasannya semua berdasarkan feeling. Kalau pegawainya ganti, hasilnya beda. Jadi tergantung individu masing-masing gitu ya. Yang kedua, repeatable. Mulai ada kebiasaan nih, pakai 1 sendok gula dan 1 sendok kopi. Nah, ini masih belum tertulis, tapi mulai konsisten gitu. Yang ketiga, define. Nah, ini resep sudah ditulis, SOP sudah dibuat. Kalau ada pegawai baru, tinggal ikuti panduan. Nah, ini bisnisnya mulai rapi dan punya standar kerja. Yang keempat, manage. Nah, ini mulai dicatat. Kayak seberapa kopi terjual, waktu penyajian, review pelanggan. Nah, data ini digunakan untuk evaluasi kerja. Yang kelima, optimizing. Ini melihat data penjualan ya, nanti ditambah seperti tambahkan menu baru atau buka cabang baru dan memakai teknologi kasir digital. Nah, ini kayak agar bisnis terus dikembangkan berdasarkan inovasi dan data. Ya, lanjut ke materi yang kedua, Supply Chain Operators Reference atau SCOR model adalah kerangka kerja standar internasional yang digunakan untuk menganalisis, mengelola, dan meningkatkan performa supply chain. Atau bahasa singkatnya, bahasa gampangnya rantai pasok gitu ya, dari awal sampai akhir dalam sebuah perusahaan. Model ini dikembangkan oleh organisasi bernama Supply Chain Council dan sekarang sudah digunakan oleh banyak perusahaan besar seperti Coca-Cola, Nestle, dan Toyota karena efektif dalam mengoptimalkan proses bisnis dari hulu ke hilir. Nah, ini ada 5 proses inti SEOR. Saya analogikan sederhana pakai bisnis warung ayam geprek itu ya. Dari proses penjelasan yang pertama, plan, merencanakan. Penjelasannya semua proses perencanaan kebutuhan barang, permintaan pelanggan, dan persiapan stok. Nah, analisis sederhananya, warung ayam geprek merencanakan kayak bulan depan diperkirakan butuh 100 kilo ayam karena promosi paket hemat. Nah, seperti itu. Yang kedua, source, mendapatkan bahan baku. Ini proses memilih dan memilih bahan dari pemasok. Misal, pemilik warung membeli ayam dari peternak dan minyak dari distributor. Yang ketiga, produksi atau pembuatan barang. Tahap ini mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Ini seperti ayam digoreng, dikemas dalam box, dan ditambahkan sambal gitu ya. Yang keempat, deliver atau pengiriman. Ini proses ini mengirimkan produk ke pelanggan bisa melalui ekspedisi, kurir, atau mitra logistik. Ini seperti ayam dikirim ke pelanggan via Gojek, kayak GrabFood, ShopeeFood gitu. Yang kelima, return, pengembalian. Menangani produk yang dikembalikan karena rusak, salah, atau tidak sesuai. Nah, kita kan kalau di ShopeeFood gitu kan bisa ShopeeFood atau GrabFood itu bisa ya pelanggan mengembalikan pesanan yang tidak sesuai gitu. Kemudian ada indikator kinerja SEOR seperti reliability itu ketepatan pengiriman, responsif itu kecepatan memenuhi permintaan,
agility, kemampuan beradaptasi, cost, efisiensi biaya, dan yang kelima, aset, penggunaan aset yang optimal. Jadi pada intinya, SEOR membantu perusahaan untuk mengidentifikasi proses utama supply chain, mengukur performa di setiap langkah, dan menemukan masalah, dan tentunya mengusulkan perbaikan. Lanjut materi yang ketiga, blockchain. Blockchain adalah teknologi database terdesentralisasi yang menyimpan data dalam bentuk blok-blok yang saling terkait dan aman. Blockchain sangat terkenal karena digunakan oleh cryptocurrency seperti Bitcoin dan Ethereum. Karena sekarang telah diterapkan di banyak sektor, termasuk logistik, kesehatan, dan bisnis. Blockchain terdesentralisasi dan transparan, di mana data tidak dapat diubah tanpa konsensus dari seluruh jaringan blockchain. Cocok untuk proses bisnis yang membutuhkan keamanan data, transparansi, dan kecepatan transaksi. Karakteristik utamanya yaitu tentunya desentralisasi yang tidak ada pihak pusat yang mengontrol data gitu ya. Jadi seluruh blok-blok itu sama rata, tidak ada yang mengontrol gitu ya. Yang kedua, immutability. Data tidak bisa diubah setelah disimpan. Yang ketiga, transparansi. Semua pihak bisa melihat histori transaksi. Nah, jadi kita kalau misalnya transaksi di blockchain, eh, riwayat transaksinya itu sudah disimpan di blok, semua pihak-pihak lain yang memiliki blok tersebut dapat melihatnya. Yang keempat, smart contract. Kontrak digital yang bisa dieksekusi otomatis. Nah, ini kontrak digital yang dieksekusi otomatis tanpa pihak ketiga itu ya. Jadi langsung. Kemudian penerapan blockchain dalam bisnis. Yang pertama di rantai pasok. Nah, ini contohnya ada brand fashion yang mencatat asal bahan baku, lokasi produksi, dan proses distribusi di blockchain. Konsumen cukup scan QR code untuk lihat seluruh riwayat produk. Nah, manfaatnya menghindari pemalsuan barang dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Contoh yang kedua ada di logistik ya. Ini contohnya Mark and IBM membuat platform TradeLens berbasis blockchain untuk melacak kontainer pengiriman secara real time. Ini contohnya dari jurnal yang saya baca ya. Manfaatnya meminimalisir penipuan dan meningkatkan efisiensi pengiriman barang lintas negara. Yang ketiga, keuangan. Contohnya, perbankan menggunakan blockchain untuk validasi transaksi antar bank atau cross-border transaction. Manfaatnya, hemat waktu, hemat biaya, karena transaksi bisa dilakukan tanpa perantara SWIFT atau tanpa pihak ketiga gitu ya. Kemudian, kesimpulannya. Yang pertama tadi BPMN ya. Tujuannya menilai dan meningkatkan kematangan proses bisnis. Yang fokus utamanya evaluasi internal proses. Contoh nyatanya yang tadi, usaha kopi naik level dari yang asal jalan ke bisnis yang terukur dan berkembang. Yang kedua, SEOR. Tujuannya meningkatkan efisiensi rantai pasok. Fokus utamanya perencanaan produksi dan distribusi. Nah, contoh nyatanya bisnis ayam geprek yang menilai dan memperbaiki setiap langkah dari awal produksi sampai ke tangan pelanggan tadi. Yang ketiga, blockchain. Keamanan dan transparansi data proses bisnis. Catatan digital. Fokus utamanya catatan digital terdesentralisasi. Contoh nyatanya di brand fashion pakai QR code tadi ya untuk transparansi supply chain. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.